Bismillahirrahmanirrahim. Ismu yu'ayyinul musamma mutlaqa alamu kajafarin wa kirniqa wa qaranin wa adalin wa marikin wa sarqamin wa haylatin wa wasfikin wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwa usaiba wa iyakuna mukharaini wa alifatan wa illa atli illa jirabim wa minhum kulun kafadin wa asad wa jutijalin fasu'ada wa udan wa jumlatun wa mabimajin rukiba da'in diberi wa hitam wa uliba wasya'afir a'lami kulito faqa'at bisyamsin wa arabiquha fa'udu'ulit wa'adil adlasi ala fa'alam asfasi lafdal bawa mu'iryatin lil aqrami wa hakada su'alatun lisalami wa misluhu barakun lil mafarra kata fajari alamun lil fajara bidali mufradin mudakarin asli diwati kita ala usaka sewa dani lil musana mutafi wa bisi wa hudaini daini kututi wa hidula asyalari yamin mutaqo wa nadu awla wa ladar mudintiqo bilbafi akman dunala min awma'a wa lam ibadam taha mumtani'a wa bihuna awhamuna asil ila danil matani wa bihil kabasila ibuti au bisamma fu'awana au bihuna ikan ikon au inna Allahumma salli wa sallim Baru sedetik udah kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, lanjut kita ngaji sekarang pada Allah halaman 133 kalian ya. Saya baru halaman 112, beda halaman. Al-jinsiyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa jaman naf'a bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Al-jinsiyatu bermula ini ay hadhihi al. Tapi al-jinsiyatu yang bangsa jinsiyah, pembandingnya kemarin al-ahdiyah. Al-jinsiyatu bermula al-jinsiyah. Waktu sama dan diberi nama apa? Al-jinsiyah lamal hakikati, pada nama lam hakikat. Tadkhulu itu masuk apa? Lam al-jinsiyah alal musnad ilaihi, atas musnad ilaih, li aghradin, karena tujuan-tujuan arba'atin yang 4. Kalau ini langsung diceploskan ada 4. Kalau kemarin li aghradin atiyah aja ya. Yang pertama al-awwalu lil isyarati ilal haqiqati. Lil isyarati itu untuk memberi isyarat, memberi petunjuk, ilal haqiqati, kepada hakikat. Min haitsu hiya, dari sisi bermula al-jinsiyah, biqat innadhari, dengan memutus pandangan,
diputus an umumiha dari umumnya hakikat wa khusus iyalah ya wa khususia dan khususnya hakikat. Nahu al insanu hayawanun nafiqun. Al insanu, nah itu al yang ada pada al insan itu al jinsiyah tapi menunjukkan hakikat. Hakikatul insan atau kalau dalam bahasa mutamimah alnya bisa ditempati kullu insan. Gitu loh. Al insanu bermula hakikatnya manusia siapapun dia, apakah secara umum ataupun secara khusus, hayawanun natiqun, itu hewan natiqun yang berbicara. Secara umum ataupun secara khusus yang namanya insan itu hayawanun natiq. Hewan, tapi nggak sembarang hewan, hewan yang bisa ngomong. Halo Andri, kamu melek apa ngantuk? Kamu melek apa ngantuk? Apa ngantuk? Kalau masih ngantuk nantinya ditutup. Kalau ditutup kan? Kalau ditutup batuk. Sampai kamunya nunduk. Ya. Waktu sama dan diberi nama apalah lamul jinsi lam al jinsiyah tadi. Waktu sama dan diberi nama apa lam al jinsiyah, lam al jinsi pada nama lam jenis. Kalau yang atasnya tadi kan lil isyarah ilal haqiqah. Alasannya li'annal isyarata fihi ila nafsil jinsi. Karena semuanya isyarah fihi di dalam jenis ila nafsil jinsi itu pada zatnya jenis. Nafsun itu maknanya zat. Kuno itu yang kayak ilmu kuno bahas sorogan tauhid bab wujud. Memang kalian pikir wujudnya Allah itu gampang bahasnya. Wujud apa maujud? Apakah wujud itu hanya maujud? Wow. Keder. Lah iya kan? Makanya lebih banyak berjalan, lebih banyak membaca maksudnya. Kalau banyak berjalan, banyak yang dilihat. Kalau banyak membaca, pasti banyak pengalaman. Maksudnya begitu. Nah, jangan bacanya kurang, pengen memaksakan ceramah. Ibaratnya motor, kampas kopengnya habis, bisa seminggu suaranya doang kan? Balik agak, ngerti kan? Ya, tapi pentingnya baca di situ. Butuh buku dalam arti yang sebenarnya ikra. Itu bukan hanya isapan jempol, praktek. Dan saya buktikan, bukan saya kalau tukang guru, enggak. Udah ngikutin yang enggak. Wah, bodoh kok, yang penting taat. Kalau apa pembandingnya seperti itu ya nggak akan maju selamanya. Oke. Mana tadi? Biqat'in nadhar, dengan memutus pandangan anil afrodi, dari afrod itu personal individu. Nahwu adz-dzahabu asman minal fiddah. Kan hakikatnya kan lamul jinsi kan tadi lil isyarah al isyarah ila nafsil jinsi. Iya kan? Adz-dzahabu. Nah kan kita nggak usah terpaku yang kepada fiddah. Akan al yang masuk pada musnad ilaih. Musnad ilaihnya apa? Mubtada kan az-zahab. Az-zahabu bermula kan sama dengan hakikatnya emas. Asmanu itu lebih
mahal, tulis lebih berharga, maksudnya lebih mahal, aula pembandingnya minal fiddati daripada perak. Oh. Yang masih warnanya kuning, kalau warnanya putih namanya perak, kan begitu kan, emas putih, ya emas putih ya perak, tetap mahalan emas kuning gitu loh. Kalau mau emas Jawa Pak. Oke, jelas ya. Al-jinsiyah diberi nama juga lam hakikat. Masuk kepada musnad ilaih ada 4 tujuan. Pertama, lil isyarah ilal haqiqah, untuk menunjukkan isyarat kepada hakikat. Min haitsu hiya, dari sisi hakikat tadi, ya hakikat saja. Biqatin nazar an umumiha wa khususiha, dengan memutus pandangan umum dan khususnya hakikat, yaitu al-insan. Mau al-insan dipandang secara umum, mau al-insan dipandang secara khusus, tetap aja al-insanu itu kan al yang masuk pada muqaddam, gitu loh. Hakikatnya sama aja yang nomor 2 dari az-zahab, begitu loh. Dan nafsu kan itu sama dengan hakikat. Pembandingnya hakikat itu mahiyah, yang kemudian dibahas kan zat, ain, dan itu sinonimnya, muradifnya, gitu loh. Yang kedua, aulil isyarati, atau untuk memberi isyarah ilal hakikati, kepada hakikat, fi zimni fardin, dalam tanggungan individu fard mubhamin yang umum, memberi isyarah kepada hakikat dalam kandungannya individu-individu yang umum, dengan catatan idza qomat al-qarinatu ala dzalik. Idza qomat, apabila berdiri, ada gambarnya apa al-qarinatu, qarinah, dalil yang membersamai, ala dzalika, atas itu, zimni fardin mubhamin. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa akhafu ayyakulahu dhi'ab, wa akhafu, dan takut siapa saya Nabi Yakub, takut, khawatir, ayyakula, pada bahwasanya makan, pada Nabi Yusuf, apa al-dhi'bu, serigala. Nah, yang kedua, fungsi al-jinsiyah yang masuk pada musnad ilaih untuk memberi isyarah kepada hakikat. Tapi hakikatnya kalau yang atas kan min haitsu hiya biqatin nazar an umumiha wa khususiha. Nah, yang kedua, hakikat, tapi hakikatnya fi zimni fardin mubhamin, dalam zimnin itu kan kandungan, domina aja loh, tanggungan, fard itu personal, individu yang umum. Kalau memang ada korena, ini kata Nabi Yakub, saya khawatir, saya takut nanti Yusuf ini dimakan oleh al-dhi'bu. Nah, al-dhi'bu itu kan fa'il. Fa'il itu kan musnad ilaih, ada alnya. Nah, gitu loh. Itu kan kekhawatiran yang dilakukan oleh Nabi Yakub akan memakannya serigala kepada Nabi Yusuf, ya kan?
Nah, karena itu kan sifat asalnya adzibu, yaitu kan memang muftaris, menyerang, begitu kan? Nah, sifat apa namanya, sifat menyerang yang ada pada serigala itulah, itu namanya isyarah fi dhimni fardin mubhamin. Nah, kalau anjing-anjing biasa nggak mungkin nggak segala serigala, begitu loh. Ya di apa namanya, ditakutin kan. Kalau anjing biasa, kita jongkok aja begitu dia udah takut. Kan, wah ini kembaran gua. Gitu kan. Masa sesama anjing mau nyerang loh. Kalau anjing biasa begitu. Tapi kalau serigala, oh nggak bisa. Nah, naluri, itu loh maksudnya. Itu yang dimaksud fi dhimni fardin mubhamin. Wa madkhuluha fil makna kan nakirah. Wa yu'amalu mu'amalataha. Wa madkhuluha, dan bermula isim yang dimasuki al jinsiyah, tapi yang untuk tujuan lil isyarah ilal haqiqah fi dhimmi fardin mubhamin. Itu maksudnya fil makna, dalam maknanya kan nakiroti. Nah, ini kan makna, ngerti kan? Yaitu adzibu, itu kan ada alnya, tapi alnya kan lil isyarah ilal haqiqah fi dhimmi fardin tadi. Nah, berarti lafaz yang kemasukan al itu berarti kan lafaz adzibu kan nakiroti, itu seperti isim nakirah, ada alnya, tapi bukan apa namanya al ahdi, tapi al jinsi yang fungsinya itu secara makna itu kan nakiroti, ngerti kan? Maka kan pendalaman makna, kan kita ngajinya balaghah bukan nahwu. Ma'ani, ini kan bahasanya ma'ani, badek ma'ae, apa bayan badek, bayan ma'ani badek, ini kan bahasanya ma'ani, makna-makna kan. Jadi al yang masuk kepada al jinsiyah, yang masuk kepada apa namanya lafaz, yang lafaz tadi umum tadi, gitu loh. Apabila ada korena yang fungsinya lil isyarah ilal haqiqah fi dhimmi fardin mubham, itu fungsinya seperti isim nakirah walaupun ada alnya, bisa dipahami nih. Kan kita udah levelnya naik, balaghah bukan nahwu. Bahkan kalau dalam mindset nahwu kita kan namanya kemasukan al ya marifat. Wah, gitu kan? Nakiratun qabilu al-nakirah. Wah, kan gitu kan? Secara makna itu pengaruhnya beda. Gitu loh maksudnya. Oke ya? Ini kan kudu apa namanya? Hati-hati. Waktu sama lamal ahdi adhihi. Wah, yang lagi. Waktu sama dan diberi nama apa al-jinsiyah. Apa enggak buyang? Ya al-jinsiyah disebut lamal ahdi adhihi. Pada lam al-adhihi coba. Pada lamnya al-jinsiyah. Nah, kan udah dibedakan. Al terbagi dua. Yang pertama al-adhi lil ahdi. Kemudian yang kedua lil jinsiyah atau ahdiyah jinsiyah. Ini lam al-jinsiyah diberi juga namanya lam al-adhihi. Kan keder? Enggak juga. Halo. Hei, halo man dulu sakalu. Manduk dulu. Lil udah. Lil au lil isyarati itu. Ini loh yang atasnya tadi. Waktu sama lamar adhihi. Wa madkhuluha fil makna kan nakirah fa yu'amalu mu'amalataha, itu disebut juga namanya lam al-adhihi. Kenapa? Karena yang dimasuki al tadi secara makna itu seperti isim
nakiro. Oke. Lanjut. Aulil isyarati atau untuk memberi isyarat ila kullil afrad. Oh. Pada semua. Kalau tadi kan hanya afrad. Khususnya, umumnya kan. Ini kullil afrad. Berarti kan syumul, mencakup ke semuanya, semua individu. Alati yaitu afrod, ya tanawaluha al-lafzu, ya tanawalu yang menyasar, yang mengenai pada alati al-afrod, apa al-lafzu lafad, bihasabil lughati dengan kadar lughatnya, bahasanya. Nah, al-jinsiyah yang ketiga yang mempunyai fungsi isyarah ila kulil afrad allati yatanawalu al-lafzu bihasabil itu ada beberapa pilihan, ada dua. Al-hamzatu bima'unati qorinatin haliyatin, bima'unati qorinatin dengan bantuan korina haliyatin yang bangsa haliyah, keadaan, kondisi, dengan media korina tapi situasional, medianya kondisional. Nahu alimul ghaibi wasyahadah, Al-An'am dalam surah ke-73 dan dalam surah At-Taubah ayat 94 ada dua itu. Bermula Allah itu alimul ghaibi, yang mengetahui semua yang gaib. Nah, itu al maknanya kul, itu ay kulli ghaibin wa syahidin yang syahid. Nah, itu kan nampak, kelihatan. Tuh. Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang nampak dan segala sesuatu yang gaib dan yang nampak. Itu al yang ada pada al gaib dan al yang ada pada asyahadah itu sama dengan maknanya kulun. Oh gitu loh. Kan berarti listighraqil afrad kan. Yang au bima'unati qorinatin, atau dengan bantuan korina tapi lafziyatin yang bangsa lafaz, berarti tersurat. Kalau khaliyah itu tersirat kan, itu nah, kan situasional, kondisi keadaan kan, itu masih hal. Nahu innal insana lafi khusrin, gitu loh. Yang al yang ada pada al insan itu kan isimnya inna, nah, kan berarti musnasilah. Nah kalau alimul ghaibi, al-ghaibinya itu kan sama dengan fa'il, alima al-ghaiba, ya kan? Gitu loh, atau maf'ul, gitu loh. Alnya itu loh. Nah, secara keadaan. Nah, innal insana ay kulla insanin, sesungguhnya semua insan, semua manusia, lafi khusrin, sungguh itu dalam kerugian. Kepada apalah Al-Asr ayat 2. Nah, kenapa al-insan dalam ayat innal insana korenanya lafziyah ay kulla insanin, tegasnya semua manusia, menunjukkan sumul bidalilil istisna, dengan dalil pengecualian ba'dau sesudahnya. Coba kalau insan itu mufrad dalam arti mufrad tunggal beneran, masa illal ladzina amanu, bahkan istisnanya kan pakai malah al-ladzina banyak. Artinya al-insan itu walaupun lafadznya mufrad, tapi al yang ada pada al-insan itu menunjukkan makna keseluruhan, kul, sumul. Ngerti maksudnya? Maka setelahnya
benar. Apabila dikasih nah nyambung nih. Enggak. Nah ini kan kudu diangan-angan, kudu dimutolaah pelan-pelan. Gitu loh. Wa yusammana al-insan dalam innal insana fi khusrin wa yusamma dan diberi nama apa al tadi istighraqan haqiqiyan pada nama istighraq hakiki. Ya kan kalau di dalam nahwu listighraqil afrad. Iya kan? Ada juga listighraqi khasaisil afrad. Itu penting itu. Gitu. Yang keempat, aulil isyarati atau karena memberi isyarat ila kullil afrad. Oh, kullil afrad main-main. Kepada seluruh afrad personal individual muqayyad dan halil qayyidi. Nahwu jama'al amiru at-tujjaro wa alqa alaihim nasaihahu. Ay jama'a al-amiru tujjaro mamlakatihi la tujjaro al-alam ajma'. Oh. Jamaah mengumpulkan siapa mengajak rapat, siapa al-amiru raja, presiden, at-tujjaro pada saudagar-saudagar. Oh, ya bukan pedagang kaki lima lah. Oh, ini pengusaha, berarti kadin Kamar Dagang Indonesia. Lu nggak mana ngerti, yuk Rio ya. Kadin kan, lu kalau nanya sama burunya kan jawabnya kepala dinas. Kadin juga, ngerti gak? Atau lu nanya sama orang sebelah, oh itu rumahnya Pak Kadin itu kan? Iya kan? Orang, yuk. At-tujjaro pada para pengusaha, pedagang, wa alko. Dan menyampaikan, maksudnya alko itu melemparkan. Mana asalnya? Maksudnya menyampaikan siapa amir alaihim atas tujjar nasoihahu pada nasihatnya amir, dikasih pengarahan, ngomongnya gitu. Nah maksudnya apa sih? Jama'al amiru at-tujjaro wa alqa alaihim nasoihah. Hai jama'al amiru, tugasnya mengumpulkan siapa al-amiru raja, tujjaro mamlakatihi pada pedagang-pedagang kerajaannya. Mamlakah itu wilayah kekerajaannya gitu loh. La tujjarul alami, tidak pedagang-pedagang alam semua dunia. Ajma'ah ya semuanya alam. Jadi apa lafaz al-amiru dalam kalimat jama'al amiru itu lil isyarah ila kulil afrod, tapi muqayyad, enggak tujar secara kesemuanya kelasnya dunia, tapi tujar yang dikaidi, yang dibatasi dengan kerajaannya. Oh. Wa yusamma, dan diberi nama apa ini? Al isyarah ila kulil afrod muqayyadan istighraqan urfiyan, pada istighraq urfiyan yang bangsa huruf. Apa huruf? Wis, ada huruf dalam bahasa ya sejenis adat istiadat lah. Oh gitu loh. Huruf itu ya istighraq urfiyah itu ya hampir sama dengan apa ya kebijakan lokal lah, kayak gitu loh. Atau lokalan gitu loh. Enggak semuanya gitu loh. Ya itu tadi yang dilokalisir itu kan lokal. Udah, tambahin dikit lah. Ya, belum setengah jam. Tadi mulai telat ya. Enggak apa-apa, sama enggak ceramah, enggak apa-apa.
ini mengikuti mungkin mana itu. Betul. Tambihatun. Bermula ini ngajinya kan sudah tamat ngantuk. Ngantuk. Mau nambahnya ngantuk. Apa dia mah? Ngantuk mulu. Iya, Andre ngantuk. Order lo sama. Siapa? Ngantuk berat. Udah kagak apa-apa ngantuk. Lu gak ngantuk kok? Lu jangan sakit mulu lu. Oh iya lu tadi belum kasih duit ya kok. Lu ntar goceng. Goceng aja lu banyak-banyak apaan lu. Ntar ingetin habis ngaji. Ntar gua lupa. Katanya mau kasih duit ya lu gak ngetin. Bermula ini tuh hadhilah kan mu'annas. At-tambihul awalu bermula peringatan yang pertama. Itu ulima mimma taqaddama anna al at-ta'rifiyah ismani. Ulima itu telah diketahui mimma dari keterangan taqaddama yang telah lalu apa yang ulima anna al sesungguhnya al at-ta'rifiyata anna al ya ta'rifiyata yang bangsa takrif memarifatkan qismani itu ada dua macam, dua bagian. Al-qismul awwalu bermula bagian yang pertama lamul ahdil kharijiyyin itu lam al-ahdi telah diketahui al-kharijiyyi yang bangsa khariji. Khariji itu yang bangsa di luar. Ya maksudnya kenyataan, ngerti kan? Khariji itu kan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar kan berarti fakta, realita, kenyataan kan? Loh gitu loh. Nah, lamul adil khariji. Yang pertama kenapa takrif yang pertama tadi disebut dengan lamul adil khariji? Ya itu coba. Watah tahu anwaun salah satu. Watah tahu dan itu di bawah al-ahdul khariji. Anwaun bermula jenis-jenis salah satu yang tiga. Pertama sorihiyun wa kinaiyun wa huzuriyun. Sorihiyun yang bangsa huzuri jelas. Wa kinaiyun dan yang bangsa kinayah. Kinayah itu selokaan. Huzuriyun dan huzuri. Yang namanya sorihi jelas kan? Ya jelas kan berarti real. Ngerti kan? Terus kinayah. Kinayah itu kan gambaran. Selokaan. Walaupun diselokain kan berarti udah ada. Khariji kan? Apalagi huzuri adil. Itu maksudnya. Wal qismul sani dan bermula bagian yang kedua itu lamul jinsi, lam jenis. Watah tahu dan itu di bawah lamul jinsi anwaun arba'atun bermula macam-macam yang empat. Pertama, ya kan itu tadi ringkasan yang itu loh, yang kemarin. Yang pertama lamul haqiqati min haitsu hiya. Lam hakikat dipandang dari sisi ya kehakikatannya kan gitu. Walamul hakikat dan lam hakikat fi himli fardin dalam kandungan individu mubhamin yang sama. Walamul istighraq al hakiki dan lam istighraq al hakiki. Walamul istighraq al urfi dan lam istighraq al urfi. Kesimpulan yang barusan itu loh. Nah yang atasnya itu kan, yang sebelumnya itu kan terbagi tiga. Iya kan? Alif ba sama jim. Oh gitu kan? Nah atambe asani kan gampang kalau itu lah. Bermula tambe yang kedua itu istighraqul mufradi
bermula menghabiskannya mufrad, maksudnya lafaz yang mufrad, mufrad ilah yang mufrad, asmalu itu lebih mencakup min istighraqil musanna daripada menghabiskan yang berupa al musanna tasnya, wal jam'i dan jamak, wasmil jam'i dan isim jamak. Kan beda antara jamak dengan isim jamak. Apa bedanya? Kalau jamak ada mufradnya, kalau isim jamak nggak ada mufradnya kecuali dengan dikasih ya nisbat jundun, itu mencakup semua tentara. Ya nas bisa nas insan, ya, jundun bisa mufrad jundiyun. Ngerti kan? Nah, itu caranya membedakan jamak dan isim jamak. No, dengerin no. Cuma segitu aja kan udah ribet no. Jenis jamak dan isim jamak sembarangan. Li'anal mufrad istighraqil afrad atau mufrad itu lebih mengena malah yang dari mufrad. Innal insana daripada innal insana ini itu lebih mengena innal insan. Asmal lebih mencakup, lebih merangkum. Wah, lebih ibaratnya ngopi itu kental. Tambolannya luar biasa. Beda kalau kopi sindang. Iya kan? Kopi sindang lah. Ini ngadunya eprek asal. Diminum. Ya nyatunya kurang. Kalau namanya kopi kental kan ngadunya kok lama. Ya kan? Ngiri, ngadunya mengiri. Ya kan? Dalam aduk wiridan. Ya, ngaduk kopi emosi. Minum. Kagak enak pisan. Awalnya ngaduk Andre. Ya, elah. Apa? Lu biar melek mah gua sebut. Ngantuk dulu ya. Ya tanawalu itu mencakup apa mufrad kulla wahidin minal afrad, pada tiap satu-satu dari afrad, individu. Wal musanna dan bermula isim tasniyah innama yatanawalu itu bahwasanya mencakup apa musanna kulasnaini isnaini tiap dua. Akan lebih detail, secara detail lebih detail yang mufrad. Wal jam ya terserah dah mau baca wal musanna atau kepada al mufrada boleh, mau dibaca wal musanna mutada kok boleh kan? Wal jam'u boleh, wal jam'a juga boleh, terserah tinggal diatofkan kemana. Atau mungkin maunya bikin istinaf. Wal jam'u boleh, wal jam'a dan sesungguhnya jama. Innama yatanawalu itu bahwasanya mencakup apa jama. Kula jama'atin pada setiap yang banyak. Bidalilin sikhatin dengan dalil yang sahih. La rajula fidari idza kana, masa begitu artinya. La rajula tidak ada jenisnya laki-laki itu mawujud, fidari itu di dalam rumah. Idza kana apabila ada fiha itu di dalam dar itu termasuk muannas, majazi. Rajulun siapa seorang laki-laki, au rajulani atau dua orang laki-laki. Bi khilafi qaulika la rajula. Berbeda dengan ucapanmu la rajula tok. Fa innahu enggak ada fidarinya berarti kan? Gitu ya? La yasihu itu tidak sah idza kana apabila ada fiha itu di dalam dar apa rajulun au rajulani
Bisa bedain nggak? La rojula fitjari, ya kan? Itu idza kana fiha rajulun aw rajulani. Sementara la rojula nggak ada fi-nya, nggak ada seorang pun. Idza kana fiha rajulun aw rajulani, bisa bedain? Antara ada yang redaksinya beda nggak? Sama begitu semua. Itu kayak la yusbihu kayaknya kayak apa? Bukan la yusbihu ya? Makanya saya nanya tadi. Ada, makanya itu loh. Ada yang redaksinya lain nggak? Pak, ini Pak. Yang baik. Yang mana? Baik. Yang Pak, yang mana? yang itu Pak Inaro itu Pak Inang. Fa innahu la yusbihu. Oh. La fa innahu la yusbihu. Tidak ayat la yusbihu itu tidak jadi. Ya kan? Tidak karena apabila ada itu makanya saya nanya. Kalau memang ada redaksi yang lain kan pas gitu loh. Bisa bedain. Jadi kalau la rojula fijari itu mencakupnya rojul kan seorang pun aja nggak ada. Nah, kalau yang la rojula ini tidak ada dua orang. Nah, kalau ada seorang kan masih ada. Begitu loh maksudnya. Terus ada fijari. Tidak kana fiha rajulun aw rajulani bi khilafi qaulika la rajula fa innahu la yusbihu idza kana fiha rajulun aw iya kan gitu loh. Wa hadhil qadhiyat was dan bermula ini keputusan laisat itu tidak ada apa boleh dulu apa ya Mamur kemudian kan Iya. kemalaman. Kendai. Maksudnya nggak enak juga mau jam 10 boleh lah sama sabuk madu hujan ya Waktu nanya tuh. ya oke. Yang tadi yang alimul ghaib wa syahadah itu kan al-ghaib itu bisa mustaqilnya itu apa alasannya? Gimana? Tadi kan kita alimul ghaib wa syahadah. Mustaqilnya al-ghaibi ya. Sementara kan kalau mustaqilnya kan itu ada fa'il ya. Ada fa'il isim ya inna. Lah kan gini, Maksudnya isim alimun kan isim fa'il, ya kan? Dimudhofkan kepada lafaz lain. Kan idhofahnya ya hanya idhofah lafziyah. Hakikatnya kan alima al-ghaibah, mengetahui siapa Allah al-ghaibah, gitu kan? Itu kalau didomirkan. Nah kalau ini langsung, gitu loh. Apa namanya? Ya iya kan? Apa namanya? Isim sifat itu kan fungsinya sama dengan fiilnya, amalnya, ya kan? Alimun sama dengan alimah, gitu loh. Ingat ya? berarti itu jadi fa'il kali ya. Nah, gitu loh. Diperlakukan al-ghaib seperti fa'il, gitu loh. Perasaan tadi udah saya jelasin. Oh, yang kaitannya. Nah, makanya idhofahnya seperti alimul ghaib itu kan isim fa'il ya. Isim fa'il itu kan sama dengan wasfiyah kan. Nah, itu kan dalam kategori idhofah kan terbagi dua, lafziyah dan nawiyah. Enggak menfungsikan apa namanya takrif, tapi takhfif, gitu loh. Sama aja doribun zaidin, gitu loh. Bisa doribun
zaidan. Nah kalau 2000 zaidan kan ada tanwin 2, ada berat. Kalau 2000 zaidin kan ringan. Itu loh maksudnya. Nah, mudhof ilaihnya ada alnya. Nah, mudhof ilaih ini diperlakukan seperti musnad ilaih fa'il maksudnya. Gitu loh. Oke. Maka tempatnya al-ghaib bisa ditempati kullu, kan kul kula kulli ghaibin gitu loh. Oke. Ayo deh. Enggak apa-apa. Nanya no. Wah, uyang lah. Oke deh, sementara karena mikir manakib ya. Besok kita lanjut. Malam Senin besok. Malam Minggu kan? Iya. Oh iya malam Minggu mah. Enggak apa-apa, ntar malam Minggu depan anak-anak Al-Aziz. Oh, betul makmur. Nah, iyalah, ya jangan semuanya lah, jangan kan ada. Oke, kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.